Lautan selalu menjadi sebuah misteri, mulai dari ikan-ikannya sampai terumbu karangnya. Mulai dari ikan yang tidak beracun sampai ikan yang beracun. Dan di antara ikan yang beracun itu, ada satu ikan yang terkenal sangat beracun. Ikan itu ialah ikan buntal. Bentuknya memang terlihat lucu, tapi jangan salah. Di bulan Maret tahun 2024 lalu, ikan ini telah mengakibatkan seorang ibu dan 2 anaknya di Maluku meninggal dunia. Walaupun telah mengakibatkan banyak korban jiwa, masih ada saja orang yang suka memakan ikan ini dan tidak mengalami keracunan. Apakah yang keracunan hanya lagi sial saja karena salah mengolah? Atau memang tidak tahu kalau ikan ini beracun? Atau jangan-jangan sebenarnya ikan ini tidak beracun? Mari kita bahas, inilah ikan buntal, ikan yang katanya paling beracun di dunia. Kisah tentang ikan buntal sebenarnya sudah terkenal sejak zaman dulu, terutama kisah tentang Kapten James Cook yang mengalami keracunan ikan buntal pada September 1774 saat ia sedang singgah di sebuah pulau di Kaledonia Baru. Saat itu ada seorang kru kapal yang mendapatkan ikan berkepala besar ini dari penduduk setempat. Geoff Foster, seorang naturalis yang ikut bersama Kapten Cook, telah mengingatkannya jika ikan ini beracun. Tapi Kapten Cook mengabaikan peringatan tersebut dan dengan sengaja ia meminta ikan ini untuk dimasak sebagai makan malam. Sesaat setelah memakan ikan tersebut, di sekitar pukul 3 pagi, Kapten Cook bersama dengan beberapa krunya mengalami lemas dan pusing. Tubuh mereka seakan mati rasa. Akan tetapi, kasus ini tidak sampai menyebabkan kematian. Dan setelah 11 hari, mereka semua telah sembuh dari keracunan ini. Tapi apa sebenarnya ikan buntal itu? Dan mengapa mereka bisa membuat Kapten Cook mengalami keracunan? Mungkin ikan buntal bisa kita artikan sebagai ikan yang tubuhnya bisa menggelembung seperti balon, dan kulitnya ada yang berduri dan ada yang halus. Ikan buntal hidup di laut atau di sungai dan dapat kita jumpai hampir di seluruh perairan dunia, termasuk Indonesia. Secara taksonomi, ikan buntal berasal dari ordo Tetraodontiformes yang terdiri dari 2 famili, yaitu famili Tetraodontidae dan Diodontidae. Kedua famili ini dikategorikan berdasarkan jumlah gigi yang menyatu pada rahang ikan-ikan tersebut. Jika kamu tahu ikan mola-mola atau sunfish dan ikan kudu-kudu atau bogfish, mereka berkerabat di dalam ordo yang sama dengan ikan buntal. Terkadang ikan kudu-kudu juga disebut sebagai ikan buntal kotak, walaupun ia tidak bisa mengembung seperti ikan buntal pada umumnya. Famili Tetraodontidae terkenal dengan 4 giginya, 2 di rahang atas dan 2 di rahang bawah. Selain itu, saat sedang tidak mengembung, tubuhnya akan terasa halus, dan saat mengembung, duri-duri kecil seakan muncul dan terangkat dari kulitnya. Spesies dari famili inilah yang kita sebut sebagai ikan buntal biasa atau pufferfish. Beberapa spesies dari famili ini sangat diminati sebagai makanan di Jepang, seperti Takifuguru bripes atau ikan buntal harimau yang banyak dimakan sebagai sashimi. Beberapa spesies juga berhabitat di air tawar, seperti Tetraodon lineatus atau ikan buntal vaca, dan Tetraodon buu yang panjangnya dapat mencapai lebih dari 50 cm. Beda dengan famili Tetraodontidae, famili Diodontidae memiliki 2 gigi, 1 di rahang atas dan 1 di rahang bawah. Mereka terkenal memiliki kulit dengan duri-duri yang panjang dan tajam. Karena duri-duri inilah mereka disebut sebagai porcupine fish atau ikan landak. Tapi kita juga bisa menyebut mereka sebagai ikan buntal landak. Duri-duri ini akan terlihat tegak saat mereka mengembung dan akan kembali merebah saat mengecil. Contoh ikan buntal landak seperti Diodon hystrix dan Diodon holocanthus. Tapi ada satu pertanyaan, bagaimana cara ikan buntal bisa mengembung? Hal ini karena lembu ikan buntal terkenal sangat fleksibel, sehingga ikan buntal bisa menyimpan air sebanyak sekitar 2 kali lipat dari tubuhnya.
Selain itu, ikan buntal juga telah memodifikasi duri yang ada di punggungnya, sehingga sisi bawah ikan ini dapat lebih elastis tanpa kekangan duri seperti ikan-ikan lain. Jadi saat ada respon ancaman, jika di dalam air, ikan buntal akan mengisap air melalui mulutnya, kemudian disalurkan menuju lambung sampai mengembung seperti balon. Air yang ada di lambung ini tidak bisa keluar karena dikunci menggunakan esofagus. Jika belum sempat mengisap air, beberapa jenis ikan buntal terlihat mengisap udara sebagai pengganti air sampai tubuhnya mengembung. Akan tetapi, karena tulang yang telah termodifikasi untuk memudahkan mereka saat mengembung, ikan buntal cenderung bergerak lambat. Hal inilah yang menjadikan ikan buntal serba salah, bisa mengembung tapi tak bisa lari. Oleh karena itu, ikan buntal masih sering terancam oleh predator. Meskipun terancam, ikan buntal masih sulit untuk dimangsa. Apalagi ikan buntal landak, para pemangsa akan berpikir dua kali jika mulut mereka tidak ingin tertusuk oleh duri-duri tajam ini. Beberapa predator pemangsa ikan buntal, seperti hiu, lumba-lumba, atau pelikan, terlihat kesusahan saat akan memangsa mereka. Walaupun terkadang mereka dapat dimangsa juga, karena predator ini berhasil melubangi dan membuang air di perut ikan buntal agar mengecil. Tapi jika predator tersebut tetap nekat memakan ikan buntal bulat-bulat, bisa jadi nasib mereka akan sama seperti hiu ini. Selain tubuh yang berduri, ikan buntal juga memiliki pelindung lain yang tak kalah mengerikan. Pelindung tersebut ialah racun. Racun spesial yang tersebar hampir di seluruh tubuh ikan buntal, yang membuat Kapten Cook bersama krunya mengalami keracunan. Racun inilah yang dinamakan tetrodotoxin. Tetrodotoxin adalah neurotoksin atau racun yang menyerang sistem syaraf yang dimiliki oleh beberapa hewan, khususnya ikan buntal. Walaupun beberapa predator seperti hiu imun terhadap racun ikan ini, tapi tidak terhadap manusia, karena setiap tahun selalu ada manusia yang menjadi korban keganasan racun ikan ini. Tapi sehebat apa racun ikan buntal ini, dan kenapa manusia bisa terkena efek racun ini? 100 tahun setelah Kapten Cook mengalami keracunan, pada tahun 1894, seorang ahli farmasi dari Tokyo Institute of Hygienic Science, Dr. Yoshizumi Tahara, berhasil mengisolasi racun ini dari ovarium ikan buntal. Kemudian di tahun 1909, ia berhasil membuat bubuk amov dari racun tersebut. Racun ini kemudian ia namakan sebagai tetrodotoxin. Setelah itu, Dr. Tahara melakukan serangkaian uji coba terhadap racun ini. Dan pada akhirnya, di tahun 1911, ia berhasil menerbitkan hasil uji klinisnya. Dengan hasil, jika tetrodotoxin dapat menekan nyeri neuralgia akibat kusta dan mengurangi kejang otot akibat tetanus. Jika dilihat dari hasil klinis Dr. Tahara, tetrodotoxin bekerja dengan memblokir sistem syaraf, sehingga dapat memiliki efek mengurangi rasa sakit. Kemudian hasil ini dimanfaatkan dengan baik oleh salah satu perusahaan farmasi di Jepang, perusahaan Sankyo, dengan meluncurkan tetrodotoxin injection pada tahun 1913 sebagai obat analgesik atau pereda nyeri. Setelah itu, penelitian tentang tetrodotoxin semakin berkembang. Bahkan tetrodotoxin sempat diteliti untuk menjadi biological weapon oleh unit 731 Jepang pada saat masa Perang Dunia II. Selain itu, menariknya, di tahun 1964 ada sebuah penelitian yang mengidentifikasi jika tetrodotoxin tidak hanya ada di ikan buntal, tetapi juga ada di kadal air California, yang pada saat itu diidentifikasi sebagai tarikatoksin, di mana tarikatoksin ini identik dengan tetrodotoxin. Tetrodotoxin atau disingkat sebagai TTX pada awalnya memang nama racun yang dikhususkan untuk ikan buntal dari famili Tetraodontidae. Akan tetapi semenjak tahun 1964, racun ini ternyata juga ada di kadal air, ikan gobi, bintang laut, gastropoda, sampai gurita. Racun ini memiliki berat molekul 319 gram per mol dan merupakan neurotoksin non-peptida yang paling kuat. Ketika tertelan oleh manusia, tetrodotoxin akan bekerja dengan memblokir saluran natrium di sel-sel saraf dan otot. Jika natrium tidak dapat masuk ke dalam sel saraf dan otot, maka konduksi rangsang menjadi terganggu,
sehingga saraf dan otot tidak dapat berfungsi. Kemudian orang tersebut dapat mengalami kelumpuhan. Lebih parahnya jika sampai kelumpuhan menyerang otot diafragma, maka orang tersebut dapat mengalami gagal napas dan jantung, kemudian meninggal dunia. Diperkirakan hanya sekitar 2 mg tetrodotoxin saja sudah dapat menyebabkan manusia mengalami kematian. Sebagian besar tetrodotoxin terakumulasi pada kulit dan organ dalam, khususnya hati dan ovarium ikan buntal. Tapi kecil kemungkinan ada di jantung, empedu, otot, dan testis. Alasan kenapa terakumulasi di hati karena ikan buntal tidak membuat racunnya sendiri, melainkan mereka mendapatkan racun ini dari sumber makanan yang ia makan, seperti kerang, kepiting, dan bintang laut. Beberapa spesies sumber makanan ikan buntal ini memiliki kandungan tetrodotoxin di dalam tubuhnya, sehingga ketika dimakan, ikan buntal dengan kemampuan fisiologisnya yang unik dapat menyerap tetrodotoxin kemudian menyimpannya di dalam hati. Terus kenapa kerang, kepiting, dan bintang laut ini bisa mengandung tetrodotoxin? Besar kemungkinan berasal dari bakteri yang mereka makan atau masuk ke dalam tubuh mereka. Selain itu, kemungkinan juga ikan buntal bersimbiosis dengan bakteri ini untuk memproduksi tetrodotoxin di dalam ususnya. Akan tetapi, asal-muasal tetrodotoxin belum sepenuhnya para peneliti setujui, karena sampai sekarang pun banyak jurnal yang mengatakan jika sumber tetrodotoxin dalam tubuh ikan buntal dan bagaimana cara dibuatnya masih belum pasti. Kemudian adanya tetrodotoxin di bagian ovarium yang tinggi diperkirakan untuk melindungi telur ikan buntal dari gangguan dan pemangsa. Biasanya kadar racun di ovarium akan meningkat saat ikan memasuki masa pematangan telur. Banyak masyarakat Indonesia yang menghindari telur ikan buntal karena mereka yakin telur adalah bagian yang paling beracun. Dan sudah terbukti beberapa kasus kematian terjadi akibat memakan bagian telur ikan buntal. Seorang ibu dan anaknya yang masih balita meninggal dunia. Keduanya meninggal dunia diduga akibat keracunan setelah makan telur ikan buntal. Peristiwa ini terjadi. Kita sudah tahu jika bakteri dan makanan merupakan alasan kenapa di tubuh ikan buntal terdapat tetrodotoxin. Selain itu, bakteri dan makanan juga dapat dipengaruhi oleh letak geografis dan keadaan lingkungan di sekitar. Misalnya ikan beracun Lagopephalus lunaris yang ada di Jepang, kemungkinan besar akan memiliki kandungan tetrodotoxin yang berbeda dengan Lagopephalus lunaris yang ada di Indonesia. Hal ini tentu saja karena lingkungan lautnya yang berbeda. Berarti hal ini bisa kita jadikan hipotesis untuk membudidayakan ikan buntal tanpa racun dengan memelihara mereka di suatu lingkungan yang bebas dari sumber makanan beracun dan memberikan ikan buntal makanan pilihan yang tidak beracun. Hipotesis ini juga sudah dibuktikan pada jurnal yang terbit pada tahun 2011 ini. Para peneliti telah menguji lebih dari 8.700 ikan buntal. Ikan-ikan buntal tersebut dipelihara di lingkungan yang dapat mencegah invasi pembawa tetrodotoxin, dan mereka hanya diberi makanan yang tidak beracun. Hasilnya membuktikan jika hati ikan-ikan buntal tersebut tidak mengandung racun. Mungkin cara ini adalah cara yang paling tepat untuk kita tidak takut lagi dengan racun ikan buntal. Pemirsa, di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang nelayan tewas sementara 4 nelayan lainnya harus dirawat di rumah sakit setelah mengkonsumsi ikan buntal. Jika kita mencari informasi di internet, hampir setiap tahun selalu ada korban jiwa akibat keracunan ikan buntal di Indonesia. Hampir semua karena mereka salah mengolah atau tidak tahu jika ikan buntal ini mengandung racun. Baru-baru ini saja pada Maret 2024, seorang ibu beserta kedua anaknya di Maluku menjadi korban keganasan racun ikan ini. Dan setelah ditelusuri, ternyata mereka telah memakan telur ikan buntal yang dimasak di malam sebelumnya. Padahal jika kita kembali ke bab sebelumnya, ovarium, tempat di mana telur ini berada, merupakan salah satu bagian paling beracun yang ada pada ikan buntal. Bisa dibilang ibu ini beserta keluarganya tidak tahu jika ikan buntal itu mengandung racun. Selain itu, walaupun dimasak, tetrodotoxin tidak akan hilang karena sifat racun ini tahan terhadap panas. Seperti yang terjadi pada November 2020 lalu, 2 orang anak mengalami keracunan akibat memakan kerupuk ikan buntal yang dimasak oleh neneknya.
Selang beberapa jam, salah satu anak tersebut meninggal. Padahal sebelumnya, bapak salah satu anak juga sempat memakan kerupuk ikan buntal ini, tetapi ia tidak mengalami keracunan. Mengapa hanya 2 anak tersebut yang keracunan? Bahkan 1 anak sampai meninggal. Pada dasarnya, kulit ikan buntal itu beracun, tapi intensitas racunnya juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti perbedaan spesies dan lingkungan tempat tinggal mereka, karena lingkungan menentukan makanan yang memengaruhi intensitas racun ikan buntal. Bisa jadi kerupuk kulit yang dimasak berasal dari spesies yang berbeda, atau spesies yang sama tapi mengkonsumsi makanan yang berbeda, sehingga racun yang ada pada kulit ikan-ikan buntal yang dimasak juga memiliki intensitas yang berbeda. Apalagi racun ikan buntal tidak akan hilang meskipun dimasak dengan suhu tinggi. Karena tidak ada keterangan lebih lanjut di dalam berita, bisa jadi kedua anak ini telah mengonsumsi kulit ikan buntal yang mengandung racun, dan salah satu anak terlalu banyak mengkonsumsi racun dari kerupuk kulit tersebut. Akan tetapi ini hanyalah hipotesis jika dihubungkan secara ilmiah. Untuk lebih lanjut, seharusnya perlu diteliti, mulai dari tempat di mana ikan tersebut ditangkap sampai cara memasaknya. Selanjutnya, pada Maret 2020, satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan ibu mertuanya di Banyuwangi, Jawa Timur meninggal akibat memakan jeroan ikan buntal. Di pagi hari sebelum meninggal, mereka memasak jeroan ikan buntal kemudian memakannya. Tidak dijelaskan bagian apa saja yang dimasak, tapi jika kita lihat, ini adalah bagian hati ikan buntal. Selang beberapa menit setelah memakan jeroan, mereka mengeluh sakit, kemudian muntah-muntah, dan siangnya mereka meninggal dunia. Sebagai racun yang ganas, jika dosisnya mencukupi, tetrodotoxin hanya butuh beberapa menit untuk membuat korban mengalami pusing dan mual, kemudian membuat korban lumpuh dan gagal napas. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jeroan ikan buntal, khususnya hati dan ovarium atau telur itu beracun. Sebaiknya, jika ingin memakan ikan buntal, jeroan dan kulit wajib dibuang jika tidak ingin mengalami keracunan. Memang ada kulit dan hati ikan buntal yang tidak beracun, tapi walaupun spesiesnya sama, jika lingkungan tempat tinggal dan makanannya berbeda, bisa jadi jumlah racun yang terkandung pun juga berbeda. Meskipun beracun, ikan buntal memiliki banyak sekali manfaat yang bisa digunakan oleh manusia, seperti racun tetrodotoxin yang dapat dijadikan sebagai obat analgesik atau pereda nyeri, terutama nyeri yang sangat parah seperti luka bakar, kanker, nyeri neuropatik, sampai penyakit kronis. Tetrodotoxin sebagai analgesik memang kurang terkenal. Yang terpenting kita tahu jika tetrodotoxin tidak hanya racun biasa, tetapi juga bisa bermanfaat untuk manusia. Selain itu, kulit yang dikenal sebagai salah satu sarang racun juga bisa menjadi komoditas ekspor yang sangat berharga. Selain diekspor mentah, kulit ikan buntal juga bisa dijadikan sebagai topi atau tas yang unik. Bahkan di daerah seperti Pamekasan dan Indramayu, kulit ikan buntal bisa dijadikan sebagai kerupuk kulit. Beberapa konten kreator di YouTube juga beberapa kali mengunggah video tentang pembuatan kerupuk kulit ikan buntal. Tapi ini tidak untuk ditiru, karena sekali lagi, intensitas racun ikan buntal di setiap daerah bisa berbeda-beda. Jika kulit ikan buntal di sana tidak beracun, tapi di sini beracun, itu tidaklah mustahil. Setelah racun dan kulit, beberapa daging ikan buntal bisa dimanfaatkan untuk dimakan dan katanya sangat enak. Selain enak, daging ikan buntal juga mengandung berbagai nutrisi yang bagus untuk tubuh. Daging ikan buntal juga minim racun, bahkan tidak ada racun. Banyak masyarakat pesisir pantai, seperti masyarakat di sekitar Pulau Buton, Sulawesi, sejak dulu secara turun-temurun mengolah dan memakan daging ikan buntal. Bahkan hati ikan buntal yang dikenal beracun, mereka makan, dan katanya rasanya sangat enak. Berarti hal ini membuktikan jika daging dan hati ikan buntal seperti spesies Arotron ini tidak beracun di sana. Tapi jika kita menemukan ikan buntal yang mirip ini di daerah lain, jangan coba-coba untuk mengolahnya, karena belum tentu ikan buntal yang kita temui ini tidak beracun. Terlepas dari beracun dan tidak beracun, ikan buntal memiliki banyak sekali manfaat. Di lain sisi, kita juga harus berhati-hati karena beracunnya ikan buntal tidak hanya berdasarkan spesiesnya saja,
tetapi juga tergantung di mana mereka hidup dan apa yang mereka makan. Karena racun ikan buntal bersumber dari apa yang mereka makan dan bakteri yang tinggal di usus mereka. Jika belum berpengalaman, alangkah baiknya kita tidak mencoba-coba mengolah ikan buntal untuk dijadikan makanan. Ikan buntal bukanlah ikan yang jahat. Mereka hanya melindungi diri karena berenangnya yang lambat. Beruntungnya, ikan ini berevolusi menjadi ikan yang bisa mengembung dengan racun yang menyelimuti tubuhnya. Racun yang menyebabkan korban jiwa di tengah manusia, tapi juga bisa menjadi obat bagi manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kamu ingin membaca referensi yang kami pakai, kamu bisa lihat referensi di akhir video atau deskripsi video ini.